di dalam Tuhan. Salam dalam kasih Kristus. Pagi hari ini betapa luar biasa Allah kita. Pertolongannya nyata dalam kehidupan kita. Kita yakin kita ada sampai hari ini karena berkat kasih dan pertolongan Tuhan. Segala kerinduan yang boleh ada dalam setiap kehidupan kita, mari kita tumpahkan di dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita bawa yang terbaik hanya buat Tuhan melalui penyembahan pujian kita. Melalui persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memulai ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Bapa. Hormat dan pujian hanya bagimu. Kami mengucap syukur kepadamu atas hadiratmu, kehadiranmu yang memenuhi setiap hati kami pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, sehingga menggerakkan hati dan pikiran kami, jiwa dan perasaan kami, sehingga tulus ikhlas dalam seluruh kerinduan kami. Mari Bapa, hadirlah di setiap hati kami. Walaupun hari ini kami berjauhan, ibadah dengan menggunakan live streaming ini Tuhan tidak membatasi kami untuk merasakan hadirat-Mu. Tidak membatasi kami untuk menikmati pujian dan penyembahan yang boleh kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan. Hadirlah di dalam ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Haleluya. Orela bashe. Ore bashe para karata karala. Ore basha. Enamara masheba para la maya sarabu. Oh, ore bashe. Kau hadir. Engkau hadir Tuhan. Kami nikmati Engkau Tuhan. Kami rasakan. Kami masuk di dalam ruang Maha Kudus dengan seluruh kerinduan kami. Oh, rimashe. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, kami menyembah. Ku sembah, kami menyembah. Ku menyembah-Mu, oh ruang Maha Kudus. Ku sebab nama-Mu kudus, Engkau kudus, kudus. Amin.
katakan ku menyembah. Ku menyembahmu, kami menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembah. Ku menyembah, kami menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Kudus, amin. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Engkau kudus, amin. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Ku sembah, kami menyembahmu. Ku menyembahmu, kami memujimu. Ku sembahmu, bersama katakan ku menyembahmu, kami menyembahmu. Ku sembahmu, sebab namamu Engkau kudus, kudus bersama. Sebab Engkau kudus, sebab namamu kudus, kudus, Engkau kudus, Engkau kudus bersama katakan. Sebab namamu kudus, amin. Ore masyata karabaishe, ire sire maya siri la bapa. Kau yang terindah Tuhan. Kami tahu Engkau hadir dan ada bersama dengan kami Tuhan. Kami menikmati Engkau. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu yang melingkupi kami. Sitiki deba shikara laba. Oh Lord, kami terus menyembah-Mu Tuhan. Yes Jesus. Haleluya.
indah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Oh Tuhan, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Bersama-sama katakan, karya terbesar dalam hidup kami. Amin. Yesus, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta, yang tak ternilai, yang tak ternilai, ku miliki Tuhan, dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. bersama-sama katakan, kasih yang terindah, saudara. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, Dari hati kami selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. bersama katakan, Karya terbesar dalam hidupku, hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta, amin, Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar amin, dalam hidupku, pengorbananmu yang Engkaulah harta, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. katakan, Yesus, Engkau amin Tuhan. ku kagumi. Beri kemuliaan hanya buat Tuhan. Yes, haleluya. Amin Tuhan. Yesus, Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyembahan-penyembahan kami. Kami siap Tuhan untuk berlompat-lompat, kami siap menari, kami siap dan penuh semangat dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terus kita berdiri memberi yang terbaik buat Tuhan dengan puji-pujian kita. Amin. Katakan bersama-sama pujian ini.
Kau bertahta dengan puji-pujian kami Tuhan. Amin Tuhan. Katakan dengan penuh semangat. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya kejatuhan bersatu kini mengangkat gigi badannya. Siap maju janganlah gentar, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Amin. Haleluya. Katakan bersama-sama. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dengan Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi badannya. Bersiap maju Yesus, haleluya. Senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Come on. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Berikan kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Jangan penuh semangat kita puji ini. Yes Tuhan, amin Tuhan. Yesus Kristus berkuasa. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasa
hanya membangkitkan saudara-saudara. Amin. Yes, berkat, berkat, berkat. Haleluya. Yes Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah kami yang baik. Kami memuji-Mu dengan penuh semangat dan dengan segenap hati kami. Tuhan Yesus, kami mau persiapkan hati kami Tuhan. Kami persiapkan ladang hati kami yang subur. Seperti ladang yang betul-betul berbuah. Tanah yang subur, tanah hati kami Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan seluruh hidup kami. Kami rasakan Engkau hadir Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, oh Roh-Mu bekerja Tuhan. Haleluya. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin, yes. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat, amin, amin, kekudusan-Mu Tuhan, amin. Saat ku sembah, memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami angkatkan hati kami kepadamu. Ku pandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami. Berkati ibadah ini Tuhan. Urapi kami semua jemaat-jemaat-Mu. Tuhan Yesus. Kami terbatas dengan waktu dan tempat Tuhan satu dengan yang lainnya. Bahkan juga Tuhan, ada beberapa jemaat-Mu yang mungkin tidak bisa menikmati ibadah ini Tuhan. Kami transfer kuasa, kami transfer anugerah, kami transfer kekuatan. Kami percaya berkat-berkat-Mu melimpah atas mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Kami siap hari ini Tuhan untuk belajar mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau. Haleluya. Amin. 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 Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan pagi ini, oleh karena anugerah Tuhan kita masih ada dalam kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Puji Tuhan di minggu kedua bulan Maret ini tema kita firman Tuhan adalah membangun kehidupan rohani melalui persekutuan. Belum dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk hari-hari yang Kau percayakan bagi kami. Kami bersyukur untuk sandang pangan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kami. Pagi hari ini kami mendengar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu sehingga kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami. Kami siap dengar firman Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat 47. Saya akan bacakan untuk kita, Bapak Ibu boleh melihat, menyimak di rumah atau melihat di slide yang ada. Cara hidup jemaat yang pertama, ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing seorang bergilir, dan mereka bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat terakhir, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Membangun kehidupan rohani melalui persekutuan. Di zaman modern ini yang serba online atau di zaman virtual, ada pertanyaan, apa pentingkah persekutuan bagi orang percaya? Pentingkah ada persekutuan bagi orang percaya? Sangat jelas jawabannya adalah penting. Ada tiga tugas gereja atau orang percaya. Yang pertama adalah bersaksi, yang kita sebut dengan marturia. Yang kedua adalah bersekutu, yang kita sebut dengan koinonia. Dan yang ketiga bersaksi, yang kita kenal dengan marturia. Kita akan melihat secara khusus pada pagi ini tentang koinonia atau persekutuan. Kata koinonia dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani memiliki arti kontribusi, berbagi atau partisipasi. Jadi kata persekutuan dalam bahasa aslinya artinya adalah kontribusi, berbagi atau partisipasi. Inilah yang menjadi bagian kita pada pagi hari ini. Jelas kita mengatakan bahwa persekutuan dalam semua zaman
itu adalah penting dan urgent ini urgent sifatnya. Dan oleh sebab itu mau di zaman non virtual, zaman virtual, persekutuan adalah hal yang penting karena adalah tugas orang percaya atau tugas gereja. Kita melihat dalam bagian ini jemaat mula-mula dalam Kisah para Rasul pasal 2 ini menggambarkan secara lengkap dan jelas bagaimana pentingnya persekutuan bagi orang percaya. Bagaimana pentingnya persekutuan bagi orang percaya. Kita melihat dengan sangat jelas bahwa Alkitab mencatat dengan jelas persekutuan bagi orang percaya ada suatu hal yang penting. Kita lihat di sini apa sih pentingnya persekutuan bagi orang percaya? Nanti akan kita lihat satu persatu. Kalau kita merunut arti persekutuan ini ada berapa bagian. Yang pertama adalah persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua ada persekutuan secara komunal atau berkelompok. Persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan secara komunal. Kedua hal ini atau berkelompok ini salah satu atau tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Mau persekutuan dengan Tuhan atau persekutuan secara berkelompok, ini adalah suatu hal yang selalu terkait satu dengan yang lainnya. Persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan ini berkaitan dengan person berperson dengan Tuhan. Pribadi dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan ini sangat penting. Dan inilah letak kekuatan orang percaya. Orang percaya kekuatannya terletak sejauh mana dia memiliki persekutuan dengan Tuhan. Karena persekutuan dengan Tuhan itu di mana orang percaya itu berkomunikasi secara intim dengan Tuhan. Dan dia akan tahu apa mau Tuhan dalam hidupnya. Persekutuan dengan Tuhan ini penting. Di saat kita mengalami persoalan, kita datang pada Tuhan lewat doa. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Inilah sebenarnya inti letak kekuatan orang percaya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang datang. Semakin intim dia dengan Tuhan, semakin dekat persekutuannya dengan Tuhan, semakin kuatlah orang itu atau orang percaya itu menghadapi tekanan atau persoalan-persoalan yang datang. Persekutuan secara komunal atau berkelompok ada banyak, contohnya persekutuan doa, persekutuan kelompok siswa Kristen, mahasiswa Kristen dan selanjutnya. Biasanya ini adalah sebuah habit komunitas yang dimana orang itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ini terkait dengan satu atau dua orang lebih. Di mana dalam persekutuan secara kelompok ini mereka saling berbagi, saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Beda dengan persekutuan dengan Tuhan, itu sifatnya orang per orang. Apakah kedua-duanya penting? Dua-duanya penting. Bagaimana kalau kita menghadapi persoalan secara pribadi dan kita udah ngomong sama Tuhan, rasanya kita nggak kuat, maka kita akan terlibat dalam yang namanya persekutuan secara kelompok atau komunal. Jadi persekutuan adalah tempat atau wadah di mana orang percaya itu semakin mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan dan potensinya menjadi maksimal di dalam Tuhan. Ini adalah persekutuan. Penting kita bangun kehidupan rohani dalam persekutuan karena untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita lihat ada beberapa bagian yang akan kita pelajari dari persekutuan ini. Yang pertama, hakikat persekutuan adalah habitatnya orang percaya. Saya ulangi, persekutuan adalah habitatnya atau tempatnya orang percaya. Alasan yang pertama, kita makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita perlu orang lain. Yang kedua, memang kita perlu Tuhan secara pribadi. Makanya persekutuan adalah habit atau habitatnya orang percaya. Ayat 41 dan sampai 43 dari Kisah pasal 2 tadi mengatakan ayat 41 demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Orang-orang percaya jumlahnya terus bertambah. Karena adalah habitnya, komunitasnya orang percaya. Persekutuan adalah habitnya orang percaya. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul, dalam persekutuan ada pengajaran. Dalam persekutuan ada perjamuan kasih, dalam persekutuan ada pujian, dalam persekutuan ada baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dalam persekutuan ada doa,
dan disitulah mereka boleh bertumbuh bersama-sama. Persekutuan ini adalah habitnya kita. Persekutuan ini adalah habitat kita. Persekutuan adalah komunitas kita, di mana kita saling mendukung satu dengan yang lainnya. Cara jemaat yang mula-mula atau yang pertama ini menjadi satu gambaran frame secara lengkap bahwa mereka melaksanakan persekutuan, dan Alkitab mencatat jumlah mereka ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Kita lihat bahwa ada berapa tanda-tanda persekutuan yang harus ada dalam persekutuan. Yang pertama, persekutuan adalah perkumpulan orang-orang yang telah memberi diri dibaptis. Tadi ayat 41 dikatakan memberi diri dibaptis, atau dia menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan, ini hidup saya, ini Tuhan keluarga saya, ini Tuhan pendidikan saya, ini pekerjaan saya. Dia serahkan sepenuhnya pada Tuhan. Yang kedua, dalam persekutuan itu mereka ada bertekun dalam pengajaran. Dalam persekutuan itu secara aktif menjalankan amanat Tuhan. Dan dalam persekutuan itu mereka juga menjadi berkat dan diberkati, jumlah mereka bertambah. Yang kedua, hakikat dari persekutuan adalah persekutuan mendatangkan suasana sorgawi. Persekutuan mendatangkan suasana sorgawi, di mana dalam persekutuan itu kita memuji Tuhan, di mana dalam persekutuan itu kita menyembah Tuhan, di mana dalam persekutuan itu kita saling berdoa, mendoakan satu dengan yang lainnya. Dalam persekutuan itu kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya, dan suasana sorga hadir di tengah-tengah persekutuan orang percaya. Dalam persekutuan orang percaya, hadirat Tuhan atau suasana sorga terjadi bagi orang yang bersatu hati, dan mereka akan melihat mujizat dan tanda-tanda yang heran. Yang terakhir, persekutuan ini berdampak secara kualitas dan kuantitas. Hakikat persekutuan adalah berdampak secara kualitas dan kuantitas. Buktinya apa? Tadi ayat 41 dikatakan jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Itu cara kualitas. Kuantitasnya dikatakan mereka disukai oleh semua orang. Kalau mereka nggak punya kualitas, nggak akan disukai oleh semua orang, selain karena Roh Kudus memang hadir dalam diri mereka. Persekutuan harus berdampak secara kualitas dan juga kuantitas. Jumlahnya terus bertambah-tambah. Ada banyak orang yang diselamatkan, ada banyak jiwa-jiwa baru, ada banyak orang yang dikuatkan, ada banyak lagi komunitas-komunitas yang lain yang di dalamnya mereka bertumbuh bersama, tetapi secara kualitas mereka disukai oleh orang lain. Pertanyaan, bagaimana persekutuan orang Kristen yang notabene-nya orang Kristen tapi enggak disenangi orang lain? Itu perlu dipertanyakan. Karena persekutuan pada hakikatnya adalah disukai atau berdampak positif secara kualitas, tapi juga dalam hal kuantitas. Kualitasnya mereka disukai oleh semua orang. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan. Seorang penulis buku, Eddie Leo, ngomong begini. Seorang penulis buku Kristen yang sangat terkenal, dia ngomong gini, persekutuan yang baik adalah yang mampu membuat Kristus dikenal jauh lebih baik. Saya ulangi, persekutuan yang baik adalah yang mampu membuat Kristus dikenal jauh lebih baik. Kalau kita bikin persekutuan mau secara pribadi, mau kelompok komunal, tapi itu tidak mendatangkan kemuliaan bagi Kristus, berarti persekutuan itu enggak baik. Jadi persekutuan adalah membuat Kristus dikenal jauh lebih baik. Persekutuan kita semakin mengenal Tuhan dengan baik, dan orang bisa melihat Kristus di dalam diri orang-orang yang tergabung dalam persekutuan. Penting gak persekutuan? Penting. Bagaimana cara persekutuan? Ada dua, persekutuan pribadi dan persekutuan kelompok. Mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Persekutuan pribadi di saat kita datang sendiri atau dengan keluarga kita datang menyembah Tuhan, dan itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, punya dampak yang positif. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya, dan kita tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Persekutuan merupakan hal yang sangat penting bagi orang percaya. Alkitab mengatakan janganlah meninggalkan persekutuan-persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, sebab jerih payahmu tidak sia-sia, kata Paulus.
kita renungkan firman Tuhan. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Singer menyanyikan pujian ini. Zaman sekarang, Amin. berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat sekeliling kita, kalau kita melihat keadaan yang ada di sekitar kita, situasi bukan semakin baik. Kalau kita mengatas hari-hari semakin jahat. Di manakah kekuatan kita? Apakah sandaran kita? Apakah yang harus kita lakukan? Alkitab berkata, berlindunglah dalam sabda Allah. Daud mengatakan dalam Mazmurnya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya ialah keselamatanku. Dialah gunung batu, kota benteng keselamatanku. Tidak ada tempat yang aman bagi kita, hanya berlindung dalam sabda Allah. Situasi boleh berubah, keadaan memang boleh berubah, tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Kuasanya, perhatiannya, pertolongannya, pembelaan, pemeliharaannya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa secara pribadi atau berkelompok. Banyak-banyak dengar firman Tuhan. Banyak-banyak dengar suara Tuhan lewat doa pribadimu. Tuhan akan sampaikan maksud dan isi hatinya bagimu. Karena disitulah letak kekuatan kita. Kita angkat pujian ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Amin Tuhan. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana,
Tuhan Yesus, Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau tempat perlindungan yang teguh. Engkaulah kota benteng bagi kami. Tidak ada tempat yang aman bagi kami selain Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan sampai detik ini Engkau bela kami. Terima kasih sampai detik ini kami boleh melihat pertolongan darimu. Terima kasih sampai hari ini, sampai saat ini. Pembelaan, pertolonganmu masih nyata bagi kami. Berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hadir dimanapun kami berada. Apapun situasi yang kami alami pagi ini, berdoa dalam nama Yesus, ada mujizat, ada pemulihan. Engkau lawan kami. Kami yang datang dengan kelemahan fisik, oleh bilur darah Yesus, kami dipulihkan, disembuhkan. Kami yang datang dengan beban berat, Engkau berikan kelegaan bagi kami. Kami yang kekurangan secara ekonomi, secara materi, kami bergumul untuk itu, tapi kami tahu Engkau Allah yang menyediakan bagi setiap kami. Sehingga kami boleh melihat mujizat-Mu hari demi hari, pertolongan-Mu demi hari atas dalam hidup keluarga kami Tuhan. Jemaat-Mu yang saat ini, mereka yang mengalami tekanan berat, apapun penyebabnya, kami berdoa dalam nama Yesus Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Masa ini Tuhan ajar kami terus bersekutu secara pribadi dengan Engkau. Persekutuan dengan pribadi dengan Engkau menjadi letak kekuatan kami, benteng kami untuk kami menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Karena kami tidak sendiri, Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Jika ada jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, Tuhan dalam nama Yesus, hati sepakat oleh bilur darah Yesus, Engkau terima kesembuhan. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi atas hidupmu. Terima kasih Tuhan, kami telah dengar firman-Mu. Bila kebenaran firman ini memerdekakan kami. Berdoa untuk bangsa kami Tuhan, Indonesia tercinta. Engkau lawat bangsa kami Tuhan. Lawat bangsa kami, pulihkan keadaan kami. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup membalikkan keadaan bangsa kami. Bila terjadi hujan keselamatan dan pertobatan di bangsa kami, di mana mereka boleh melihat hanya Tuhanlah yang sanggup menolong keadaan yang terjadi atas bangsa kami. Pemimpin-pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, Tuhan beri hikmat bagi mereka. Presiden dan pejabat, menteri-menteri yang ada Tuhan berkati. Gubernur dengan staf-stafnya yang ada Tuhan berkati. Demikian kami berdoa untuk Barito Timur, Tamiang Maya. Tuhan tempatkan kami di tempat ini tidak kebetulan. Kami berdoa biarlah ada hujan keselamatan untuk Barito Timur. Orang mulai mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, karena hanya Engkaulah tempat perlindungan yang tepat. Berkati pekerjaan masyarakat yang ada, dibuat Tuhan berhasil, sehingga tidak terjadi kelaparan di Barito Timur. Ada pembelaan pertolongan Tuhan. Berkati bupati, wakil bupati, aparat-aparat yang ada Tuhan berkati. Dan tingkat yang tinggi sampai tingkat yang rendah Tuhan berkati. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di Barito Timur, yang saat ini masih melaksanakan ibadah secara streaming, secara virtual. Tuhan berkati, di mana kami tidak bisa bersekutu secara komunal, secara kelompok, tapi kami tahu kami bersekutu saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Berkati gereja-gereja yang ada boleh bersehati, bersinergi untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Berdoa untuk gereja dan jemaat Allah secara khusus yang ada di Tamiang Layang ini, Tuhan berkati. Berkati gembala sidang, Pak Pendeta Sparto dan istri dan anak-anak mereka. Berdoa dalam nama Yesus. Hikmat Tuhan turun atas hamba-Mu. Dalam nama Yesus, berkat kekuatan kesehatan Tuhan turun atas hamba-Mu. Sehingga pelayanan yang ada tempat ini memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk tim pelayanan yang ada. Tim musik Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bela hidup mereka, bela perkara mereka. Worship leader, singer, semuanya diberkati dalam nama Yesus. Hikmat Tuhan turun atas hidup mereka. Tim pelayanan yang lain, soundman Tuhan berkati. Berkati tim recorder Tuhan berkati.
Berkati pengerja-pengerja gereja, orang-orang yang berdoa mendukung pelayanan tempat ini Tuhan. Tuhan berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, Tuhan berkati. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat jadi berhasil. Adik-adik kami yang dalam pendidikan, baik dari tingkat yang rendah maupun yang mereka sedang kuliah, dimanapun mereka kuliah saat ini Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Jauhkan dari hal yang bukan daripada Tuhan. Tuhan bela mereka semuanya Tuhan. Nyerahkan semua pekerjaan kami, bahkan orang yang merindukan pekerjaan Tuhan juga buka jalan. Terima kasih Tuhan, bersyukur Tuhan. Berkati program-program gereja kami Tuhan, berkati keuangan gereja kami Tuhan, berkati jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka, apapun yang Tuhan mereka kerjakan Tuhan buat jadi berhasil. Tuhan bela umat-Mu Tuhan, apapun situasi yang mereka alami Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan hadir dalam keluarga mereka. Tuhan jamah keluarga masing-masing. Jika ada di antara mereka kurang cerah ekonomi, Tuhan bela mereka. Tuhan Kau buka jalan dalam nama Yesus. Sehingga tidak membuat mereka jauh daripada Tuhan, tapi membuat mereka semakin mengandalkan Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Semua berkat ini kita terima dengan penuh ucapan syukur. Doa Yabes, kita angkat pujian ini. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya ibadah kita masih secara streaming, secara virtual. Terima kasih untuk rekan-rekan tim pelayanan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah mendukung pelayanan. Kiranya sepanjang minggu ini kita dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Semangat, Tuhan pasti tolong kita. Amin.